warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan Medono, wabil khusus kepada Ketua Ansor kita, sahabat Munsorif, Ketua Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor, sahabat Ustadz Firdaus Maulana, dan Kasat Korkel Medono, sahabat Fahmi Faza. Kita doakan bersama semoga beliau-beliau ini bisa membawa Ansor Medono ke arah yang lebih baik, lebih berkah dan lebih bermanfaat. Yang kami hormati Sohibul Bait Mas Kiai Abdul Latif Zakaria, kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, dan tetap bisa istiqomah, bisa mendampingi kita, memberikan arahan dan bimbingannya untuk kemajuan Ansor Medono. Dan yang kami hormati semuanya saja para sahabat-sahabat Ansor dan Banser Kelurahan Medono. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai pengajian kitab Sulamut Taufiknya, masih meneruskan pembahasan-pembahasan dari rutinan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Yajibu wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Wajib bagi setiap orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu merdeka maupun budak, wajib bagi semuanya para muslimin apa hifdzu islamihi, apa ngreksa islame kulli muslim. Wasaunuhu tegese ngreksa islame amma saking perkara yufsiduhu kang rusak apa ma ing Islam, wa yubtiluhu lan batalake apa ma ing Islam, wa yaqta'uhu lan megot apa ma ing Islam. Sebagaimana pembahasan yang dulu-dulu dalam pasal sebelumnya dijelaskan bahwasannya wajib bagi setiap mukallaf untuk memasuki agama Islam. Ketika sudah memasuki agama Islam, maka kewajiban berikutnya adalah menjaga keislaman itu sendiri. Jangan sampai Islamnya itu terlepas dari dirinya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang sehingga sampai akhir hayat kita tetap membawa iman Islam. Wajib bagi kita, wajib bagi setiap muslim untuk menjaga keislaman dari hal-hal yang bisa merusak dan membatalkan keislamannya. Wa huwa utawi ma iku ar-riddatu iku murtad.
dan yang bisa merusak, yang bisa membatalkan, yang bisa memutus agama Islam, yaitu murtad. Wal iyadu utawi nyuwun pangreksa iku billahi ta'ala, iku kelawan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga diri dari kita, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kemurtatan. Karena yang namanya kemurtatan itu kekufuran yang paling keji dan kekufuran yang paling berat hukumnya dibanding dengan kekufuran yang sifatnya asli. Kafir, kalau kafir itu asli, dengan kafir yang dulunya agama Islam kemudian keluar dari agama Islam, itu nanti ada perbedaan. Bahkan secara umum murtad atau keluar dari agama Islam itu lebih buruk, lebih keji, lebih berat hukumannya daripada yang kafir asli. Yang sehingga nanti konsekuensinya ketika ada orang Islam ya, kemudian dia keluar dari agama Islam dan kemudian kok dia kembali ke Islam lagi, maka selama kemurtadannya itu dia wajib melunasi hutang-hutang kewajibannya di masa kemurtadannya. Misalkan ada seseorang yang dulunya agama Islam, sampai umur 30 dia agamanya Islam. Kemudian setelah itu karena goncang keyakinannya, diiming-imingi oleh harta benda yang melimpah, yang sehingga di umur 30 kemudian dia keluar dari agama Islam. Lah setelah bertahun-tahun baru di umur 35 tahun misalkan dia kok kembali ke masuk Islam lagi, maka nanti ketika dia masuk Islam selama 5 tahun dalam masa kemurtatan, dia wajib mengqadhoni kewajiban-kewajibannya. Di sholatnya, zakatnya, puasanya itu wajib diqadhoni selama 5 tahun ketika pada masa kemurtadannya tersebut. Berbeda dengan orang yang kafir asli. Kalau orang yang kafir asli diberi keringanan ketika memasuki agama Islam. Ketika ada orang kafir misalkan dari dulunya sampai umur 50 tahun baru kemudian dia masuk Islam, maka selama sebelum-sebelumnya pada masa kekufuran, maka dia tidak wajib mengqadhoni kewajiban. Berarti sama halnya seperti dia membuka lembaran baru. Makanya agak diberatkan bagi orang-orang yang murtad, yang tadinya Islam kemudian dia keluar dari agama Islam. Dan bahkan menurut madhab Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah, yang namanya murtad itu bisa melebur, bisa menghilangkan amal-amal kita selama di waktu keislamannya. Jadi misalkan ada orang Islam ya, misalkan ada orang Islam selama 50 tahun baru kemudian kok dia kufur, dia murtad di usia 50 tahun, kemudian di usia 55 misalkan dia meninggal dunia, maka amal ibadahnya di umur 50 tahun ke bawah, dari balik sampai umur 50 tahun, maka tidak dihitung sia-sia. Jadi ketika ada kekufuran itu sampai kepada kematian, kemurtatan sampai kematian, maka amal ibadahnya pada masa keislamannya tidak dihitung alias sia-sia. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitas a'maluhum wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir.
ketika ada orang murtad dari kalian semua kemudian fayamut, meninggal dunia wa huwa kafir, dalam keadaan kekufuran, maka habitus a'maluhum, amalnya semuanya lenyap, yang sehingga ulaika ashabun narihum fiha khalidun, abadi kekal di dalam neraka. Itu kalau apa? Kalau kemurtadannya menyambung sampai kematian. Berbeda kalau kemurtadannya itu tidak sampai kepada kematian. Jadi sama seperti contoh yang pertama. Misalkan apa? Di usia 50 tahunnya kemudian dia murtad. Nah, kemudian di usia 55 dia masuk Islam kembali. Ya maka amal-amal sebelumnya dari umur 50 tahun ke bawah itu amalnya tidak lenyap menurut ulama Syafi'iyah. Tapi kalau menurut ulama Malikiyah amalnya lenyap. Jadi yang jelas yang namanya murtad itu afhasyul kufri, ya, kekufuran yang paling keji, wa aghladuhu hukman, dan hukum yang paling berat dalam kekufuran, ya, itu secara umum, ya, secara umum, meskipun ada orang kafir asli yang lebih keji seperti Abu Lahab, Abu Jahal, itu kan kafir asli, bukan dulunya Islam kemudian murtad. Abu Lahab, Abu Jahal, CS itu ya kafirnya kafir kelas berat, kafirnya kafir yang paling keji karena sering menyakiti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pun nggih, wal iyadu utawi nyuwun pangreksa iku billahi, iku kelawan Gusti Allah. Semoga kita dijauhkan dari kemurtadan. Waqad katsura lan temen-temen akeh fi hadzal zamani ing dalam ikilah zaman apa at-tasahulu, apa kegampang sembrono fil kalami ing dalam ucapan. Kata Kiai Musannef pengarang kitab Sulamut Taufik Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, pada zaman ini, pada masa ini telah banyak orang-orang yang sembrono dalam perkataannya, hatta innahu sehingga setuhune napa kelakuan iku yahruju iku metu mim ba'dihim saking sebagiane muslimin apa alfadun pira-pira lafat tukhrijuhum kang ngetokake apa alfat hum ing muslimin ba'dihim anil islami saking agama Islam. Kata Kiai Musone pengarang kitab Sulamut Taufik, pada zaman ini, maksudnya zaman ini bukan zaman 2021, tapi zamannya Kiai Musonef, zamannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, di mana Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu kelahirannya sekitar 1197 Hijriah sampai 1265, berarti sekitar 177 tahun yang silam. Itu kata beliau, pada zaman itu telah banyak orang yang meremehkan perkataan, sembrono dalam ucapan, yang sehingga dari perkataan itu akan menyebabkan kekufuran, kemurtatan. Wala yarawnalan ora nyongko, ora nyono sopo ba'duhum dalika ing mengkono-mengkono perkara kang metu dzamban ing dosa. Dan mereka ketika mengucapkan kalimat-kalimat tersebut tidak menganggap bahwasannya itu sebuah dosa. Fadlan kelawan apa maneh an kaunihi saking onone as-sadir, saking onone dzalik iku kufron, iku kufur, lebih-lebih kok merasa itu sebuah kekufuran. Jadi zaman biyen, zamane Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, itu sudah banyak perkataan-perkataan yang tidak baik yang semestinya itu bisa menyebabkan kemurtatan, tapi kebanyakan mereka tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya.
Salah satu contoh, nanti banyak contoh-contohnya yang menyebabkan kemurtatan. Contoh misalnya ndonga suwi-suwi ora dikabulke, ya. Ndonga suwi ora tau dikabulke, terus napa ngomong ki janjane Gusti Allah krungu ora iki. Ya. Janjane Gusti Allah krungu apa? Apa ora? Berarti dia meragukan sifat sami'annya Gusti Allah. Meragukan sifat samanya Gusti Allah. Lah ketika meragukan sifat apa wajib Gusti Allah, itu sudah menyebabkan kemurtatan, ya. Janjane Gusti Allah krungu ora iki. Nah, kan perkara sing kaya sepele, tapi wong ki cok ora ngerti bilih kalimat niku bisa nyebabake kemurtatan, dan itu sudah ada pada eranya zamannya Maulana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, ya. Terlebih zaman sekarang, ya, orang semuanya bebas berkata, ya. Terkadang seperti itu, wal iyadu billah. Harus hati-hati, ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sebenarnya itu bisa merusak agama Islam kita. Waridatu utawi murtad iku salah satu aksamin, iku telu piro-piro bagian. I'tiqadatun suwiji iku piro-piro i'tiqad, wa af'alun lan piro-piro penggawean, wa aqwalun lan piro-piro ucapan. Lah ini yang nanti bisa menyebabkan kekufuran, yang bisa menyebabkan kemurtatan. Itu tinjauannya ada 3. Ada yang dari segi keyakinan, ada yang dari ucapan, dan ada yang berupa perbuatan. Wa kullu qismin utawi saben-saben bagian iku yatasya'abu, iku dadi ngepang-ngepang, menjadi bercabang apa kullu qismin syu'uban kelawan piro-piro pang katsiratan kang akeh. Dari ketiga ini nanti cabang-cabangnya banyak. Faminal awali mongko iku setengah saking kang kawitan, berarti yang i'tiqad yang bisa menyebabkan kemurtatan, asyakku utawi mamang fillahi ing dalam wujude dzate Gusti Allah, ya. Jadi merasa ragu, ya, ragu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, itu juga bisa menyebabkan kemurtatan. Banyak problem yang masuk pada dirinya, ya. Kerja enggak membuahkan hasil, ekonomi selalu merosot, ya. Hidupnya susah terus menerus, ya. Masalah bertubi-tubi datang yang sehingga keyakinannya menjadi goncang. Ini Allah itu ada atau tidak, ya? Kok saya seperti tidak diperhatikan. Nah, ketika kita mempunyai perasaan yang semacam itu, keraguan semacam itu tentang wujudnya Allah, wal iyadu billah, maka itu bisa menyebabkan kemurtatan. Ragu di dalam wujudnya Allah, au fi rasulihi, utawa ragu ing dalam utusane Gusti Allah, meragukan kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meragukan kenabiannya, juga meragukan para nabi dan rasul yang telah disepakati oleh para ulama. Jadi kita ya gak yakin kalau Rasulullah Muhammad itu utusannya Allah. Kita gak yakin, ya, para nabi-nabi yang 25 itu adalah para nabi dan rasul. Itu juga menyebabkan kemurtatan. Tapi kalau nabi yang belum disepakati oleh para ulama, maka ketika meragukannya itu tidak sampai menyebabkan kufur atau murtad. Seperti Nabi Khidir alaihissalam, ya. Pada Nabi Khidir masih ada perselisihan di kalangan para ulama, beliau itu nabi atau wali, ya. Jadi banyak dari para nabi terdahulu yang banyak ikhtilaf di kalangan para ulama, nabi atau wali. Seperti ada Nabi Daniel, ya.
ada Nabi Sam'un yang di barat terkenal dengan Samson ya. Biasanya ceritanya itu pas pada malam Lailatul Qadar itu biasa sering disampaikan. Di Sam'un itu nabi atau wali. Lah, ketika ada nabi-nabi yang masih ikhtilaf di kalangan para ulama, ketika kita meragukannya, maka tidak menyebabkan murtad, tidak menyebabkan kufur. Awil yaumil akhiri utawa ragu mamang ing dalam dino akhir. Jadi menyaksikan besok itu ada hari akhir, ada hari kiamat atau tidak. Mati wis mati ya. Ora ono terusane. Ya. Jadi kalau punya keraguan yang semacam itu cepat-cepat langsung dihilangkan. Tapi tentang kiamatnya ya, tentang peristiwa kejadian kiamatnya itu baru apa? Itu baru bisa menyebabkan kekufuran. Berbeda kalau yang lainnya, peristiwa di hari kiamat tidak semuanya bisa menyebabkan kekufuran ketika kita meragukannya. Contoh misalkan seperti mengingkari besok di yaumil kiamat, di akhir itu ada sirat, ada mizan. Jadi besok di akhirat kelak itu, di yaumil kiamah itu besok ada jembatan yang namanya sirat. Nah, terus di sana juga ada mizan, timbangan amal kebaikan dan amal buruk. Lah kalau ada orang yang masih menyaksikan hal tersebut, maka itu tidak sampai menyebabkan kepada kekufuran. Sama seperti anggapan daripada kaum Mu'tazilah. Di Mu'tazilah itu nggak percaya adanya sirat sama mizan besok di yaumil qiyamah. Jadi kaum Mu'tazilah itu meskipun kok anggapannya seperti itu, tapi menurut madhab yang sahih tetap dihukumi muslim, belum sampai kafir. Jadi kaum Mu'tazilah, kaum yang biasanya sering apa? Pakainya rasional, pakainya logika. Jadi di antara pendapatnya lagi kaum Mu'tazilah. Jadi yang namanya pekerjaannya manusia itu ya dari manusia sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjalan, kita bisa bekerja, kita bisa berangkat ke sana ke sini, itu karena ciptaan dari kita sendiri, bukan dari Allah yang membuat. Beda dengan pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita dan yang menciptakan apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kaum Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya apa? Manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, ini di terakhir ada cerita yang cukup menarik tentang kaum Mu'tazilah. Sebagai penutup ada cerita dari seorang pembesarnya orang Mu'tazilah.